Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep, Kepala L2 Dikti Wilayah 11, Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bupati Berau, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Guru Besar Universitas Pulau Orman memasuki ruangan. Dan menjadi hobi yang menakutkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif tersebut banyaknya bencana alam yang terjadi seperti banjir, pencemaran udara, air dan laut, perubahan iklim ekstrim, perubahan cuaca ekstrim, kebakaran hutan, tanah longsor, kekeringan, abrasi pantai, kebakaran rumah terjadi di mana-mana dan menjadi krisis lain. Bapak dan Ibu yang dihormati, menyebabkan adanya bencana lingkungan dan krisis sosial yang selama ini membuat adalah akibat dari strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan ekologi. Kebijakan pembangunan nasional yang berutamakan kepentingan ekonomi dan negara dengan indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi dan kepentingan para pengguna dapat dibandingkan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Bahkan lingkungan dan sumber daya alam yang melekat
dengan waspada yang menciptakan standar konstitusi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan. Kemudian dengan secara wajar yang memiliki pembangunan berbagai komoditas persyaratan pertumbuhan ekonomi, efisien dan sosial inklusif berdasarkan Andi Pranata, tempat tanggal lahir Tanjung Redep 20 April 1997, IPK 3,33. Jody Ika Setiawan, tempat tanggal lahir Tanjung Redep 27 Januari 1996, IPK 3,47. Jurusan akuntansi. Rohana, tempat tanggal lahir Tanjung Redep 18 September 1994, IPK 3,02. IPK 3,44. Faisal Akbar Kapolri, tempat tanggal lahir Banyuwangi 7 April 1994, IPK 3,35. Hairil Hikmah, tempat tanggal lahir Berau 8 Desember 1993, IPK 2,84. Widya Agus, tempat tanggal lahir Tanggal Nasi 6 Juni 1994, IPK 3,4. Lahir Tanjung Redep 17 Februari 1997, IPK 3,82. Cici Widayati, tempat tanggal lahir Lamongan 1 Januari 1998, IPK 3,72. Erika Handayani, tempat tanggal lahir Tanjung Redep 11 November 1997, IPK 3,73. Masjida Tanjung tempat tanggal lahir Rantai Dada 22 Juli 1996, IPK 3,59. Huzaifah Umilitru, tempat tanggal lahir Berau 17 November 1997, IPK 3,79. Istri Lalia, tempat tanggal lahir Tanjung Redep 20 September lahir Tanjung Redep 23 September 1996, IPK 3,7. Yani Rania, tempat tanggal lahir Samarinda 24 Juli 1997, IPK 3,62. Zulfiana, tempat tanggal lahir Wimra, catat tanggal Dr. Ali Syarifin MPD, NIK 880010. persiapan pembacaan ikrar prasetia alumni. Dimohon hadir. Pembacaan ikrar prasetia alumni diikuti oleh wisuda. Ikrar setia alumni. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
insan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memegang teguh nilai-nilai al-Islam. Dan kepribadian kemuhammadiyaan. Dua, kami alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep. Setia kepada cita-cita alma mater. Dan berusaha menjunjung tinggi. Martabat dan nama baiknya. Tiga, kami alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep. Berketetapan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya bagi kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah serta kepentingan nusa, bangsa dan negara. Empat, kami alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep turut bertanggung jawab untuk memberi inspirasi dan berkontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wisudawan disilakan duduk kembali. Wisudawan terbaik oleh Wakil Ketua 2 Bapak Haji Jupian Sargani SEMSI disilakan. Tanjung Redep nomor 391-2-A-U-B-2019 tentang wisudawan program sarjana S1 terbaik angkatan ke-13 di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep tahun 2019. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep yang diwisuda pada tahun 2019 sebagaimana lampiran pada surat keputusan ini. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata NIDK 8886310016 kepada mahasiswa yang kami silakan untuk bisa menjemput kedua orang tuanya. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep nomor 391 Jaro Santoso Sam IP kumulatif 3,89. Kedua, jurusan manajemen Nopal Tri Andri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i was mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Good morning. With all due respect to the Lieutenant of Raw Vacancy, the head of LLDP, London Kalimantan Region, Professor, lecturer, staff of Muslim University, Seniors College, parents and guardians, graduates, and all other guests that attend our graduation day today. Sukacita beribu rasa tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Demikianlah suasana hati kami wisudawan-wisudawati yang hari ini memakai toga. Rekan-rekan yang saya hormati, tapi ada hal yang lebih penting daripada sekedar skor gemilang di tangan dan gelar sebagai lulusan terbaik. Semua itu akan terkalahkan dengan bagaimana attitude seseorang. Sebentar lagi kita akan lepas dalam hari di mana kita berpisah, tetapi hari ini bukan alasan untuk tidak bertemu lagi. Ada satu pesan mengenai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala LLDP Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Budiarsa MSI. Selamat datang di Kabupaten Blora. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Dikti dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati dan saya banggakan yang telah banyak membantu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, yakni Bupati kita Bapak Muharram SPD MM.
yang kami sayangi pemerintah daerah Kabupaten Berau yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terhormat yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Kepala Dinas serta Kabupaten Berau yang sempat hadir, pimpinan BUMN, BUMD yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya hormati. Teristimewa kepada Ibu Profesor Dr. KJMI yang alhamdulillah telah memberikan orasi ilmiah pada kesempatan yang berbahagia ini. Para orang tua, khususnya kepada wisudawan-wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan, serta seluruh anggota senat yang berbahagia sekilas akademika, karena pada hari ini kita bersilaturahmi dan berkumpul bersama di gedung hotel ini untuk mengikuti proses wisuda sarjana dalam keadaan sehat dan suasana optimis menyambut suatu masa depan yang gemilang dan cerah. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi berikutnya setia sampai di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Nadar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya pada acara wisuda kali ini. Bapak Ibu saudara-saudara, wisudawan-wisudawati yang berbahagia, oleh karena itu, atas nama Ketua Istiqlal Meredep memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh wisudawan-wisudawati dan Bapak Ibu resmi Kepala LLDT Wilayah 11 Kalimantan, dan Prof, terima kasih banyak atas bimbingan selama ini sehingga tim tahun ini sudah sebanyak 13 kali. Selanjutnya perkenankan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah banyak mengoreksi dan membimbing serta mengarahkan agar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dan Berada selalu berada dalam koridor yang jelas. Selanjutnya, alhamdulillah kepada hadirin Bapak dan Ibu sekalian, perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala LLDT Wilayah 11 Banjarmasin, kami telah banyak dibina oleh Bapak Bupati Kabupaten Berau, diberikan arahan dan bimbingan serta koreksi dan masukan dalam menjalankan seluruh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dan Berada. Selanjutnya, perkenankan juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak henti-hentinya mengingatkan agar Istiqlal Meredep senantiasa berada dalam koridor-koridor, dalam aturan-aturan yang jelas dalam melaksanakan proses belajar mengajar di Istiqlal ini. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala LLDT Wilayah 11 Kalimantan bahwa alhamdulillah ternyata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Nadar telah go internasional. Dibuktikan dengan Istiqlal Tanjung Nadar telah mengikuti student exchange di Brunei Darussalam. Dan perlu saya sampaikan bahwa ternyata mahasiswa dari STIM mendapat peringkat yang tertinggi di antara seluruh mahasiswa yang student exchange di Brunei Darussalam. Selanjutnya kami menyampaikan kepada Bapak Kepala LLDT Wilayah 11 Kalimantan bahwa alhamdulillah Istiqlal Meredep telah mengutus beberapa mahasiswa dari semua jurusan untuk mengikuti sit-in di universitas yang terkenal di Thailand.
Dan alhamdulillah hasilnya justru dia paling teratas nilainya di seluruh mahasiswa yang pada saat ini. Inilah yang membuktikan bahwa Anda tidak perlu minder, para mahasiswa sekalian. Tidak perlu inferior dan berkecil hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk mempersingkat waktu pada sekalian dan tidak mengurangi rasa hormat saya, para pejabat dan tokoh yang tadi sudah dihormati oleh ketua STIM, itu juga saya sudah hormati semua tadi. Saya hormati seluruh undangan tadi sekalian. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, baik nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam. Semoga senantiasa nikmat-nikmat ini senantiasa kita pahami dan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diaplikasikan lewat pandainya kita bersyukur atasnya, kemudian mengabdi pada dengan istiqomah sampai akhir. Amin. Yang kedua, ucapkan terima kasih kepada keluarga dan seluruh sekitar pendidikan seperti ini dari Muhammadiyah. Ya Pak, sekalian apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, Dr. Sanusi, itu bisa terwujudkan perusahaan nanti sedikit berubah nama menjadi Universitas Muhammadiyah. Amin. Biasa. Nama beliau ini sederhana. Namanya adalah Budiansa. Tapi begitu diberi gelar profesor, doktor, insinyur, Budiansanya jadi keren. Tapi yang kita inginkan lagi nanti Profesor Dr. Budiansa MSI Istiqomah Husnul Khotimah. Begitu juga nanti semua teman-teman yang bergerak sarjana ekonomi, sampai lagi di belakangnya adalah soleh, soleha. Menurut saya Bapak-bapak dan sekalian, kesuksesan yang hakiki itu adalah sebagaimana ungkapan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, Dr. Salihuddin, itu bisa kita wujudkan suatu saat nanti STIM berubah nama menjadi Universitas Muhammadiyah. Amin. Ini tinggal kita tunggu nanti responnya Bapak Profesor Dr. Insinyur Budiansa MSI. Nama beliau ini sederhana, namanya adalah Budiansa. Tapi begitu diberi gelar profesor, doktor, insinyur, Budiansanya jadi keren, ya, luar biasa. Tapi yang kita inginkan lagi nanti Profesor Dr. Budiansa MSI Istiqomah Husnul Khotimah. Begitu juga nanti semua teman-teman yang bergerak sarjana ekonomi, sampai lagi di belakangnya adalah soleh, soleha. Menurut saya Bapak-bapak dan sekalian, kesuksesan yang hakiki itu adalah
sebagaimana ungkapan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tidak selamat di akhirat, justru sebaliknya mendapatkan tempat yang tidak layak. Tentu semua itu akan sirna dan tidak ada gunanya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Untuk itu ada beberapa pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya para kita tidak selamat di akhirat, justru sebaliknya mendapatkan tempat yang tidak layak. Tentu semua itu akan sirna dan tidak ada gunanya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Untuk itu ada beberapa pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya para itu. Kalau saya mendengarkan janji alumni itu berat, tidak gampang. Memang Anwar Galpahare sangat fasih membaca. Itu kalau saya mendengarkan janji alumni itu berat, tidak gampang. Memang Anwar Galpahare sangat fasih membaca untuk memajukan SDM Kabupaten Berau, senantiasa menjadi insan yang beriman dan berakhlak. Itu janji. Dan saya kira kalau kita mau masuk surga memang harus begitu. Nggak boleh kan? Hari ini bertakwa, besok dah, ya. Senantiasa beriman, bertakwa. Saya berharap alumni STIM semuanya nanti insya Allah masuk surga. Amin. Kan itu aja kita harap sekolah STIM ini, ya, bisa masuk surga. Dan yang kedua pesan saya dalam perspektif pemerintah daerah, sebetulnya merasa kerja atau paling tidak menjadi pengangguran. Hari ini data secara nasional kurang lebih 900.000 alumni diploma dan sarjana yang masih menganggur. Oleh karenanya ini juga menjadi bagian dari PR kita ke depan. Bagaimana alumni dari sekolah tinggi ilmu ekonomi yang memang gelarnya ekonomi kok nganggur, ya kan? Halo, jangan sampai ada sarjana ekonomi tak punya pekerjaan, tak kreatif, tak inovatif, ya. Karena ke depan saya ingin sampaikan, ke depan bukan lagi orang bertanya apa gelarmu. Anak-anak milenial ke depan itu bertanya apa kerjaanmu dan berapa penghasilanmu. Betul tidak? Terus berikut. Makanya jangan sampai ada di antara kalian bikin repot bupati. Yang saya maksud bikin repot bupati, bawa ijazahnya seluruh kepala dinas minta. Makanya jangan sampai ada di antara kalian bikin repot bupati. Yang saya maksud bikin repot bupati, bawa ijazahnya seluruh kepala dinas minta. Apa kerjaanmu? Honorer. Calon mertua tidak akan terlalu respect kalau kerjaannya. Oleh karenanya Bapak-bapak dan sekalian, saya terkejut ketika Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan Menteri Pendidikan dijabat oleh Nadiem Makarim, bosnya Gojek. Yang muncul dalam pemikiran saya pada saat beliau mengumumkan itu, saya bilang, mau dikemanakan pendidikan di Indonesia? Kenapa bukan profesor-profesor doktor yang selama ini sukses membangun pendidikan tinggi? Kenapa bukan mereka yang dijadikan sebagai menteri pendidikan? Rupanya yang dipikirkan oleh Bapak Presiden itu adalah substantif, sebagaimana yang saya katakan, bahwa ke depan bukan gelar yang penting, tapi kamu kerja apa dan berapa penghasilannya. Maka Bapak-bapak dan sekalian, kata beliau dalam satu tanya, ada dua ilmu yang harus dikuasai oleh anak-anak muda ke depan. Yang pertama adalah bahasa dan komunikasi, dan kedua adalah ilmu tentang programming atau bahasa coding.
Ini yang harus kita kuasai. Saya sebagai bupati sudah melanglang beberapa negara di luar negeri, sangat malu karena tidak bisa bahasa Inggris. Maka seluruh anak-anak saya yang sekolah, saya dorong ambil program kelas internasional, mudah-mudahan bisa menutupi kelemahan bapaknya. Oleh karenanya saya ingin berpesan kepada adik, ketika lulus ini jangan puas, saya usahakan bisa diambil. Kalau dia rajin tidak menang, pasti dicari. Dan saya merekomendir pada kedua, kalau boleh tidak menang. Kalau dia rajin tidak menang, pasti dicari. Dan saya merekomendir pada kedua, kalau boleh karena aspek kognitif belaka, tanpa mengedepankan afektif dan yang satunya psikomotorik. Jadi kognitif yang lebih didominankan, lebih bagaimana cara berpikir dan cara menjawab soal, bukan pada afektif dari sikap nilai produktivitas. Bukan itu yang ditonjolkan. Orang-orang mudah-mudahan ini bisa disambut baik oleh masyarakat Jawa. Penanaman karakter dan kepribadian serta kemampuan berbahasa itu mestinya dimulai sejak dini. Itu tidak Pak? Bukan setelah SMP baru ada bahasa. Kan lucu sekarang kurikulum Indonesia ini. SD hilang bahasa Inggris, nanti SMP baru ketemu bahasa Inggris. Padahal kemampuan berbahasa itu sejak bayi mestinya ditanamkan bagi anak-anak. Coba bayangkan, oh sekalian, kita bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Berau, bisa bahasa Batak, bisa bahasa oleh ibunya, tidak pernah khusus diajari bagaimana berbahasa seperti itu. Muncul dengan sendirinya dari komunikasi yang dibangun dalam keluarga. Artinya anak-anak bayi, balita itu jauh lebih cepat kecerdasannya menangkap bahasa atau ilmu linguistiknya lebih tajam dibanding kalau sudah dewasa. Mereka balita itulah nanti akan menentukan masa depan pendidikan karakter di Bengkulu. Bayangkan ada anak-anak yang memang sejak dini diajar kepada orang tua. Saya juga ucapkan selamat atas kesuksesan putra putri bapak-bapak dan ibu sekalian dalam menuntut ilmu. Cuma saya ingin berpesan kepada ibu bapak semuanya, supaya anak-anak bapak yang sukses ini tidak semata-mata hanya menghabis-habiskan biaya, tapi tidak ada manfaatnya buat bapak ibu. Ngerti kan maksudnya? Karena saya pernah merenung, saya renungin tentang anak-anak kita ini. Mulai dari kecil kita biayai, ya kan? Itu kan apa? SD, SMP, SMA, pokoknya biayanya nggak pernah berhenti. Mulai dari biaya sekolah, SPP sampai baju, sampai motor, sampai kendaraan. Walaupun secara ekonomi tidak menguntungkan, tapi kita bangga dan bahagia kalau anak kita bahagia. Itu tidak? Ini ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh hadirin dengan bersama-sama membaca hamdalah. Sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redep dalam rangka wisuda sarjana strata 1 ke-13 tahun 2019 secara resmi saya nyatakan ditutup.